Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan hari ini secara khusus kita akan memberi masukan dan juga memberi informasi buat setiap pemirsa sekalian dari seorang hebat, yaitu Dr. Terawan. Sempat menjadi kepala rumah sakit Karungkit dari RSPAD, Rumah Sakit Kepresidenan dan juga Angkatan Darat. Lalu sempat menjadi Menteri Kesehatan, dan dalam pelayanannya membuat banyak terobosan yang luar biasa dan tingkatnya dunia. Salah satunya adalah DSA, ya kan, atau banyak yang menyebutnya sebagai spa otak atau apapun lah istilahnya, tetapi menggoncangkan dunia dengan teorinya. Di beberapa negara di Eropa disebutnya sebagai terawan teori, saudara. Tapi di Indonesia sempat menciptakan polemik dan sempat juga dicabut dokternya oleh ID, tetapi kemudian berjalan terus. Dan sampai hari ini kalau saudara sempat mengunjungi RSPAD, setiap hari puluhan orang antri untuk pelayanan DSA ini, dan telah terbukti menolong ribuan orang, saudara, baik dalam pengobatan stroke maupun jantung dan beberapa hal lain yang sembuh akibat DSA. Dan banyak pejabat, banyak orang-orang penting, banyak orang-orang yang susah sekalipun tertolong melalui DSA ini. Lalu hari-hari ini beliau mulai dikenal dan mendatangkan polemik kembali urusan vaksin Nusantara atau sel dendritik imunoterapi, saudara, yang atau lebih dikenal sebagai vaksin Nusantara. Dan puji Tuhan, baik dari uji klinis pertama, uji klinis kedua, dan sebentar lagi akan masuk uji klinis ketiga, begitu banyak orang yang tertolong, baik yang sudah positif, saudara, dan sementara lagi positif, lalu kemudian divaksin Nusantara. Caranya ambil darah, lalu diperbaiki darahnya, dipersiapkan darahnya untuk menjadi vaksin, lalu dikembalikan ke tubuhnya, dan terbukti bahkan sembuh, saudara. Dan semuanya ini sedang dipersiapkan untuk menjadi persiapan untuk diberikan selanjutnya kepada umum, saudara. Untuk sementara belum umum karena masih uji klinis sampai selesai nanti uji klinis ketiga. Dalam perbincangan saya dengan beliau, banyak pelajaran penting yang saya dapatkan, ya mungkin tidak bisa saya publikasikan, hanya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Bagaimana beliau bahkan harus dengan berat hati menolak menjadi dubes karena masih berjuang demi kemaslahatan umat, khususnya dalam menghadapi pandemi yang menakutkan buat banyak orang ini. Tetapi beliau percaya betul bahwa selalu ada jalan di hadapan Tuhan. Dan beliau juga bukan hanya untuk umat, tapi selalu untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia tidak selamanya hanya menjadi negeri konsumen, tetapi bagaimana Indonesia bisa leading dalam sektor penanganan pandemi ini. Karena Indonesia selalu dianggap rendah oleh berbagai negara maju, meskipun kita negara yang besar. Dan beliau rindu sekali Indonesia dapat menerobos pandemi ini dengan terobosan melalui vaksin Nusantara. Memang beliau akui beberapa peralatannya, beberapa awalnya itu dimulai dari Amerika dan juga ada beberapa peralatannya dari Eropa, tetapi kesimpulan terakhirnya, makanya namanya vaksin Nusantara, karena ini memang adalah buatan dalam negeri. Meskipun seperti biasa bahwa komponen-komponen di dalamnya ada yang dari Eropa dan Amerika, tetapi kesimpulan terakhirnya
itu istilahnya masak terakhirnya, ya kan? Itu justru karya anak bangsa. Beliau menjelaskan banyak hal dengan kasih Tuhan. Beliau ingin berbuat sesuatu buat bangsa ini. Mari kita doakan, dan untuk sementara ini masih ditangani di bawah RSPAD dan bimbingan tentara, karena beliau pada saat yang bersamaan juga adalah presiden dari International Committee Military Medicine, atau membawahi 140 rumah sakit tentara di seluruh dunia. Jadi kita bangga bahwa ada orang Indonesia yang tetap berkarya di bangsa-bangsa. Dan dalam kesempatan yang indah ini, selain kami berbincang-bincang, lebih dari 1,5 jam kita berbincang-bincang dengan perbincangan yang menarik, kita berdoa bersama. Lalu kemudian saya hadir juga untuk memberikan buku, karena saya bilang ini adalah salib yang harus kita pikul dalam hidup ini. Kadangkala dalam perjuangan tantangannya berat, dan beliau tersenyum dan dia bilang salib Tuhan itu selalu ringan dan enak. Wah, saya sangat diberkati dengan pernyataan beliau. Beliau yang sedang menghadapi begitu banyak tantangan, beliau yang sedang menghadapi begitu banyak pergumulan, didampingi oleh istri, tetapi justru memberikan pernyataan yang luar biasa. Salib itu memang harus dipikul, tetapi ringan dan enak. Beliau menekankan yang pentingnya kita setia. Lalu pada saat yang bersamaan beliau juga memberikan kepada saya buku biografi beliau, memimpin International Committee Military Medicine. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tetap doakan Indonesia. Mari kita bersemangat supaya Indonesia tidak selamanya menjadi negara konsumen, tetapi menjadi produsen, bahkan leading, khususnya dalam sektor kasus pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Indonesia pasti bisa bersama dengan doa kita. Pro dan kontra itu biasa, tidak ada maksud kejahatan di dalamnya. Pro dan kontra seringkali hanyalah untuk make sure bahwa yang terjadi semua terbaik. Saya percaya maksudnya pemerintah dalam hal ini juga ada baiknya, bagaimana semua berjalan dengan baik, dan maksudnya Dr. Terawan pasti juga luar biasa demi masyarakat, bahkan demi bangsa dan negara, supaya Indonesia selalu menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun singkat, inilah momen pertukaran buku saya bersama dengan Dr. Terawan, dan bagaimana Dr. Terawan juga mempersembahkan bukunya di ruang kerja beliau yang sangat sederhana untuk ukuran seorang hebat seperti Dr. Terawan, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Saudaraku, mari ikuti bersama. Orang pikir kan kuk yang salib Tuhan itu berat. Oh tidak, Tuhan sudah bilang kuk yang kupasan ringan dan Logam pun ringan. ya, Amin. International Committee Military Medicine. Jadi kumpulan kesehatan militer dunia. Ketuanya, presidennya saya, kebetulan itu Pak Pendeta. Oh jadi tahun 2015 sampai presiden dari ICMM ini. Iya. Biasa Indonesia bangga ini. Sekarang International Committee Military Medicine. Haleluya, begitu simpatik beliau orangnya, begitu rendah hati, dan sungguh beliau adalah pekerja keras. Dalam percakapan kita yang kira-kira 1,5 jam lebih, 3 kali beliau break sebentar, pendeta sebentar, saya butuh waktu 5-10 menit. Saya pikir bikin apa, rupanya DSA, saudara. Beliau masih aktif melayani pasien-pasien DSA dari segala lapisan kalangan masyarakat. Salut buat Dr. Terawan, doa kita menyertai.
Kita berdoa vaksin Nusantara semakin luar biasa, semakin sempurna, dan pada akhirnya kita berdoa Indonesia menjadi pemimpin, Indonesia menjadi leader, Indonesia yang menjadi terdepan untuk penanganan mengatasi pandemi COVID-19, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui sel dendritik imunoterapi, yaitu vaksin Nusantara. Doa kami buat Dr. Terawan, doa kami buat vaksin Nusantara, dan tidak lupa selalu doa kita buat bangsa dan negara. Indonesia merdeka, Indonesia jaya. Haleluya.